Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai sahabatku sekalian. Jadi hari ini kita pengen berbagi sebuah motivasi, yang mana motivasi ini berasal dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Salman Al-Farisi. Nah, jadi kita mengambil sebuah kisah daripada beliau, kisah cinta beliau bagaimana. Nah, jadi Salman Al-Farisi dia ini berasal dari Persia. Nah, jadi beliau itu suatu ketika beliau pengen menikah. Jadi beliau itu pengen menikah dan beliau itu mencintai seseorang perempuan yang solehah dari kaum Ansor. Nah, jadi karena beliau ini bukan orang Madinah, jadi beliau itu bingung bagaimana sih, kata beliau kan pengen menikahi perempuan sana tuh bagaimana sih adatnya, bagaimana cara mengkhidbahnya. Nah, lalu kan beliau bingung, beliau tidak tahu karena beliau sendirian, istilahnya kan bukan orang sana karena beliau seorang imigran. Lalu beliau mencari seorang sahabat, yang mana sahabat ini yang bakal istilahnya membantu beliau, menolong beliau agar bisa mengkhidbah atau meminang si perempuan tadi. Nah, jadi singkat cerita, beliau meminta bantuan sama sahabat beliau, dan sahabat ini merupakan juga sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Darda. Nah, jadi ketika mereka sudah berdua ini datang ke rumah si perempuan tadi. Nah, jadi ketika mereka datang ke rumah si perempuan tadi, mereka disambut dengan baik oleh ayah si perempuan tadi, karena yang datang ini kan orang yang mulia, orang yang istilahnya dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Nabi yang termasuk sahabat yang terkenal gitu, mereka berdua ini. Nah, jadi dengan sampainya ke sana kan, lalu istilahnya kata Abu Darda, aku mewakili sahabatku pengen meminang putri sampean gitu, kata-katanya seperti gitulah. Artinya beliau mengatakan, si Abu Darda tadi, niat kami datang ke sini untuk meminang putri bapak. Nah, karena mendengar hal itu kan sang ayah, kata sang ayah, segala keputusan untuk menerima pinangan dari seorang yang mulia sahabat Nabi Muhammad SAW itu istilahnya segala keputusan itu tergantung pada putrinya. Nah, jadi lalu sang ayah itu datang ke belakang, artinya menanyai sang putri. Nah, pas ditanya sang putri, lalu keluarlah sang ayah dan sang ibu. Lalu sang ibu mengatakan kepada Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Nah, kata sang ibu kan, kata ibu, dengan sangat terpaksa aku katakan seperti ini, aku menolak lamaran Salman Al-Farisi. Bagaimana perasaan kita gitu kalau datang ke rumah orang, pengen mengkhidbah dia, dan orang itu kita cintai, kita ditolak. Wah, sakit banget kan kalau kita sebagai manusia biasa gitu, sebagai orang yang tak tahu apa itu namanya, intinya sakit banget lah. Tapi Salman Al-Farisi ini karena beliau adalah didikan Nabi Muhammad SAW, beliau berusaha tegar, berusaha tabah, berusaha ikhlas, artinya pinangannya ditolak. Bahkan apa kata sang ibu tadi, karena niat kalian datang berdua baik, ingin meminang putriku, dan kalian adalah sahabat Nabi yang mulia, tapi putriku mengatakan demikian. Apabila Abu Darda berkeinginan atau punya niat sama seperti Salman Al-Farisi, maka si perempuan ingin Abu Darda menikahi sang perempuan tadi. Gimana kira-kira reaksi kalian ya kan, kalau orang yang kita cintai gitu, orang yang kita sayangi ternyata memilih sahabat kita sendiri. Nah, tapi disinilah istilahnya bukti didikan Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa. Apa kata Salman Al-Farisi? Allahu Akbar, kata beliau mengatakan Allahu Akbar. Beliau senang mendengar sahabatnya dipilih atau diterima sebagai suami orang
yang Salman Al-Farisi cintai tadi. Kata beliau bahkan beliau mengatakan, kata Salman Al-Farisi kan, semua harta dan mahar yang aku bawa akan kuberikan untuk Abu Darda, untuk membantu engkau Abu Darda, dan aku bakal menjadi saksi di pernikahan engkau. Masya Allah, luar biasa sahabat. Baginda Nabi Muhammad SAW luar biasa beliau, ketabahan, keikhlasan beliau, ketegaran beliau, bahkan istilahnya kalau bahasa sekarang kena tikung gitu ya kan, kena tikung intinya kayak gitu istilahnya. Tapi beliau menunjukkan rasa bijaksana, rasa sifat terhormat gitu. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmah daripada cerita sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana dapat kita ambil cerita, dapat kita ambil hikmah dari cerita beliau ya. Yang jelas yang namanya jodoh di sini kita sudah istilahnya dibuktikan. Artinya kalau jodoh memang tidak kemana, dan sesuai dengan Al-Quran kan, Quran surah An-Nur ayat 26, artinya Allah berfirman, orang yang baik, laki perempuan yang tidak baik akan bertemu dengan laki-laki yang tidak baik, perempuan yang baik maka akan bertemu dengan laki-laki yang baik pula ya. Artinya seperti itulah, artinya si perempuan tadi bukan yang terbaik untuk Salman Al-Farisi. Nah, di situ kita dapat ambil kesimpulan dan pelajaran bahwasanya segala sesuatu, apalagi itu berkaitan dengan jodoh, itu semuanya adalah urusan Allah dan takdir Allah. Ada dua hal di dunia ini yang tidak dipaksakan. Yang pertama, hati seseorang. Hati tidak bisa dipaksakan. Hati itu milik Allah. Hati itu tempatnya hati itu yang memberikan Allah, yang mengisikan Allah. Jadi apabila kita menginginkan seseorang, hatinya cenderung terhadap diri kita, suka kepada kita, maka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, karena hati miliknya Allah. Jadi hati tidak bisa dipaksakan, perasaan tidak bisa dipaksakan. Secinta apapun kita, apabila Allah ambil perasaan seseorang itu dari hatinya, maka tak akan bisa dipaksakan, apapun tidak akan bisa dipaksakan lagi, karena cintanya sudah diambil oleh Allah. Dan yang kedua yang tidak bisa dipaksakan apalagi garis takdir yang sudah tertulis. Apabila takdir itu sudah tertulis, mau kita berhubungan selama apapun, mau pacaran sedekat apapun, bahkan kita sudah ingin merencanakan menikah besok hari, apabila takdir kita mengatakan kamu bukan jodoh yang terbaik buat dia, maka gak bakalan bisa berjodoh. Nah, jadi mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengambil kisah ini, cerita ini dan kisah ini buat kehidupan kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.